Sahabat Nabi terakhir wafat pada tahun 110 Hijriah. Abu Tufail, Amir bin Wathilah. Kemudian tabi'in terakhir wafat pada tahun 181 Hijriah, yang bernama Khalaf bin Khalifah Al-Kufi Al-Mu'ammar. Tabi'ut tabi'in terakhir wafat pada tahun 257 Hijriah, yang bernama Al-Hasan bin Arafah Al-Abdi Al-Baghdadi. Berarti jauh dari 3 generasi keemasan Islam. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Adanya pada tahun 448, jauh. Para imam sudah meninggal. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sudah meninggal. 448 Hijriah baru ada. Pertama kali adanya di mana? Di Baitul Maqdis. Ini ceritanya, qadima alaina fi Baitul Maqdis rajulun min Nablus. Datang kepada kami di Baitul Maqdis seorang lelaki dari Nabulsi. Nabulsi di Palestina. Yu'rab bibni Abil Hamra, namanya Ibnu Abil Hamra. Wa kana hasanat tilawah. Dan orang ini bagus baca Qur'annya. Nah, ini yang jadi masalah. Kadang suara yang bagus tanpa ilmu menjadi daya tarik tersendiri. Akhirnya bersolawat tapi lebih condong kepada berdendang-dendang. Akhirnya itu yang terkenal dibanding baca Quran, dibandingkan majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena suaranya bagus. Nah, ini jadi daya tarik tersendiri, bukan ilmu yang jadi daya tarik sendiri. Faqam fasalla fil Masjidil Aqsa lailatan nisfi Sya'ban. Lalu beliau salat di Masjidil Aqsa pada malam nisfu Sya'ban. Fa ahrama khalfahu rajul. Mulai ada di belakangnya seseorang. Tsumma ndafa ilaihi mathalis wa rabi', fama khatama illa wa hum fi jama'ah katsira. Lalu datang yang kedua, ketiga, keempat. Tidaklah orang ini selesai sholat, lah ternyata di belakangnya sudah banyak orang. Taib, malam nisfu Sya'ban tersebut seperti itu terjadi. Tahun depan orang-orang nunggu. Tahun depan, thumma ja'a fil 'amil qabil fa shalla ma'ahu khalqun katsir. Datang tahun depan tambah banyak orang. Begitu bid'ah hasilnya. Ya, coba bayangkan antum. Dari mulai tahun ke-11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sampai Nabi Muhammad SAW wafat tahun ke-11 Hijriah, sampai sahabat terakhir meninggal 110 Hijriah, sampai tabi'in terakhir meninggal 181 Hijriah, sampai tabi'ut tabi'in terakhir meninggal 257 Hijriah. Tidak ada amalan ini. Lalu menjadi ada. Lalu dianggap ada. Lalu diperjuangkan amalnya. Siapa yang kada umpat dianggap sesat. Ini kan aneh cara berpikirnya. Ya, ini para ikhwan. Dan setiap bid'ah selalu seperti itu. Ada bid'ah yang baru belasan tahun, ada bid'ah yang baru 20-an tahun. Dulu tidak pernah ada. Dianggap ini sudah adalah amalan warisan. Padahal warisannya baru puluhan tahunnya saja. Sedangkan agama Islam ini dari mulai 1400 tahun yang lalu. Dan yang diasi yang mana yang diasi? Yang ada di zaman siapa? Zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diamalkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Thumma washa'at fil masjid. Akhirnya tersebar di masjid-masjid. Wa intasharat as-shalah fil Masjidil Aqsa. Salat akhirnya tersebar di Masjidil Aqsa, wa buyutun nas wa manazilihim, dan tersebar di rumah-rumah orang, ya. Thumma istaqarrat ka'annaha sunnah ila yaumina hadza. Kemudian dia tetap seakan-akan itu dianggap sunnah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini persis antum kalau perhatikan perbuatan bid'ah seperti itu. Seakan-akan itu adalah Islam paling afdal pokoknya kalau udah umpat acara itu. Tidak ada lagi Islam kecuali itu. Apalagi di zaman media sosial,
ya, di blow up habis-habisan perbuatan tersebut. Dan ini kitab ditulis pada tahun 500-an Hijriah. Beliau bercerita tentang itu. Begitulah bid'ah terjadi. Kata orang Arab, wa ma asbahal lailu bil barihah. Alangkah samanya malam ini dengan yang malam kemarin. Persis. Ya, maka ini para ikhwan dirahmati Allah. Fa ana raaitu tusalliha fi jamaah. Kemudian fa qultu lahu fa ana ra'aita tusalliha fi jamaah. Qala na'am wa astaghfirullah minha. Kemudian Abu Muhammad Al-Maqdisi berkata, Abu Bakar At-Tartushi berkata, aku lihat engkau juga wahai Abu Muhammad Al-Maqdisi ikut salat berjamaah. Kemudian beliau mengatakan, iya, dan aku beristighfar darinya. Lalu Al-Imam Abu Bakar At-Tartushi berkata, wa amma salatu Rajab falam tahduth indana fi Baitul Maqdis illa ba'da sanati 80 wa 400. Adapun salat pada bulan Rajab tidak terjadi kecuali pada tahun 480-an. Wa ma kunna ra'ainaha wa la sami'naha biha qablu. Dan kita belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Berkata Imam Ibnul Arabi. Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi seorang sufi. Wahdatul wujud. Ini pakai alif lam. Ibnul Arabi. Ulama hadis dari mazhab Maliki. Wafat pada tahun 543 Hijriah. Beliau mengatakan, laisa fi lailatin nisfi min Sya'ban hadis. Tidak ada di dalam keutamaan nisfu Sya'ban satu hadis pun. Wa waqa'a fi lailatiha kusufun qamari. Dan terjadi di dalam malamnya bulan purnama. Bulan gerhana bulan. Fajtama'al khalqu kusuf wattafaqa lahum 'al kusuf tilka al-lailah wattasalat lahum al-lailatan fama ra'aitu munkaran qattu kana ajma'a minhu wala ajmal wala mani'a min ta'addud al-asbab fi an-nashati wal bid'atu wahidah. Yang artinya pas pada malam itu terjadi gerhana bulan. Jadi benar sudah tuh. Pas mana sudah pokoknya. Jadi mana sudah. Malam nisfu Sya'ban gerhana bulan. Itu perkataan beliau. Maka beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat kemungkaran sama sekali yang lebih banyak daripada orang berkumpul di malam itu. Ya. Dan lebih indah. Karena malam bulan purnama indah. Gerhana bulan. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.